Peduli perempuan merupakan sebuah ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan perhatian serta dukungan terhadap kaum perempuan dalam berbagai aspek tentunya. Di antaranya aspek kesetaraan gender, pemenuhan kebutuhan, pemberdayaan perempuan, dan juga perlindungan hak-hak asasi pada perempuan, baik secara individu maupun kolektif. Pemirsa, inilah Inspirasi Indonesia. Kesetaraan gender masih menjadi isu yang penting dan terus diperjuangkan hingga saat ini. Meskipun terdapat kemajuan, kesenjangan gender masih terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender terus dilakukan melalui berbagai kebijakan, gerakan sosial, dan kampanye kesadaran. Meningkatkan kemampuan dan kekuasaan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, tentunya dengan melakukan program pemberdayaan perempuan. Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan pengambilan keputusan perempuan, serta memberikan mereka akses yang lebih besar terhadap sumber daya dan peluang. Akan tetapi, program kesetaraan gender untuk kesetaraan pemberdayaan perempuan masih menjadi isapan jempol di beberapa wilayah Indonesia. Seperti di episode Inspirasi Indonesia kali ini, Tulang Punggung. Wanita inspiratif merupakan wanita yang memiliki sifat, karakter, dan perbuatan yang baik dan bernilai. Kerap kali di tengah masyarakat mereka memberikan pengaruh positif dari kisah kehidupan mereka yang tentunya penuh tantangan dan juga menarik. Pemirsa, tim Inspirasi Indonesia telah menemukan sosok perempuan inspiratif yang memberikan kontribusi bagi negeri. Bagaimanakah sosok beliau? Pemirsa, tetap di Inspirasi Indonesia. Di tengah sibuknya kehidupan modern, banyak sekali kisah-kisah yang muncul dari sosok-sosok wanita yang berjuang untuk keluarga mereka. Salah satu kisah tersebut berasal dari seorang wanita bernama Adrawati, atau lebih sering dikenal sebagai Jannah, yang berarti surga. Beliau bukan hanya seorang ibu, namun juga merupakan ayah atau tulang punggung dalam keluarganya. Dalam Inspirasi Indonesia kali ini, kita akan menjelajahi perjalanan hidup Jannah, tantangan yang dihadapinya, dan bagaimana ia dapat berhasil mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang ada demi masa depan yang lebih baik untuk dirinya, anak-anak, dan cucu-cucunya. Wanita parubaya ini lahir di Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan, dari sebuah keluarga yang sangat berkecukupan. Ia tumbuh besar dengan nilai-nilai berupa semangat kerja keras dan ketekunan yang diajarkan oleh kedua orang tuanya. Walaupun hidupnya sangat berkecukupan, Jannah merupakan seorang anak yang selalu memiliki kepribadian yang tekun, disiplin, serta juga merupakan seorang anak yang memiliki semangat juang yang tinggi dan energik di waktu kecil. Menjadi single mom bukanlah hal yang mudah. Beliau harus berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sembari menjaga ketiga anaknya yang masih kecil kala itu. Dengan semangat pantang menyerahnya, Jannah memutuskan untuk bekerja sebagai penjual bahan campuran di pasar. Nama saya Adrawati, panggil hari-hari Jannah. Umur 55 tahun. Tinggal Botoe, Kelurahan Tanete, Kabupaten Baru. Pertama menjual campuran di pasar. Terus ada anak sudah berkeluarga, tidak tentu pekerjaannya. Ya saya likang itu jualan sama anak-anak. Terus saya beralih ke PT-PT, bawa mobil penumpang umum. 14 tahun PT-PT. Suami yang ngajar. Cuma 2 hari saja diajar baru pintar bawa mobil PT-PT. Berbekal mantan suami pernah mengajarkan beliau membawa PT-PT selama 2 hari,
Ia pun memberanikan diri yang awalnya mencari rezeki di pasar saat pagi hari. Saat siang hari, ia menjadi supir PT-PT untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari. Sebagai single mom, pasti banyak tantangan yang beliau hadapi karena ia juga merupakan seorang tulang punggung bagi keluarganya. Gendalanya sementara kita bawa PT-PT langsung rusak. Mana ban kempes, rem tidak berfungsi, mana alat-alat tali mambel, tali apa, macam-macam alatnya rusak. Terus mana lagi penumpang terlewat, dasar marah-marah. Lambat dikasih singgah, marah. Tapi namanya kita pekerjaan, kita terima sabar. Mana lagi muatan itu kalau tidak cukup uangnya, langsung saja masyarakat macam-macam anunya, tingkah lakunya. Mana membuang bayaran apa, kita sabar terima. Biasa dapat 100, dapat 70, 50. Itu kalau ada cakteran biasa dapat 150. Ya, pertama dukun juga anak, saudara. Tapi lama-lama banyak risikonya dia dengar. Mana tabrak lagi orang, kita lagi yang ditabrak. Langsung anak-anak sudah bilang, tidak respon, saudara. Sementara ini berhenti dulu. Saudara-saudara banyak yang kasih bilang, kita sudah tua nih, mana penglihatan lagi tidak ini. Jadi sementara sekarang berhenti. Petugas-petugas kalau macam sepeng dalam polisi, jangan nih perempuan bawa PT-PT. Yang lain nih dikerja perempuan, menjual apa atau bagaimana. Jangan nih PT-PT. Masih banyak perempuan di Indonesia yang mengalami diskriminasi dalam berbagai bentuk. Hal itu pun ia dapatkan saat bekerja mencari nafkah sebagai supir PT-PT dan ketika berada di lingkungan sosial. Angka kekerasan baik fisik maupun verbal juga masih menjadi perhatian serius yang membutuhkan penanganan komprehensif dari pihak pemerintah maupun masyarakat kita. Kesenjangan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi pun seringkali masih terbatas bagi perempuan, terutama di daerah pedesaan maupun kabupaten. Hal ini menghambat potensi mereka untuk berkembang, padahal perempuan pun juga dapat memberikan kontribusi maksimal baik dalam kehidupan keluarganya sendiri maupun kehidupan bangsa dan negara. Tersirat selalu dalam pikirannya bahwa mencari rezeki tidak hanya untuk kebutuhannya sendiri. Ada anak-anak yang harus diberi makan, dipenuhi kebutuhan pendidikannya, kebahagiaannya saat kecil, dan lain-lain, seperti kebutuhan anak-anak pada umumnya. Walaupun begitu, usaha dan semangat Jannah tidak mengkhianati hasil. Tantangan demi tantangan terus menghadang, namun ia tetap berdiri dan bertahan sampai sekarang. Kegigihannya sebagai tulang punggung keluarga menjadi perhatian warga dan pemerintahan setempat. Bapak Bupati Kabupaten Baru pernah mengundang untuk ke rumah jabatan waktu Hari Ibu. Baru dilantik wanita tangguh namanya. Satu-satunya sopir angkut PT-PT di Kabupaten Baru. Di luar kabupaten tidak ada satu-satunya. Begitu Bapak Bupati Kabupaten Baru. Bapak Koramil Kabupaten Baru juga pernah mengundang kasih barang sembako. Hadiahnya untuk wanita tangguhnya Kabupaten Baru.
Jannah tentunya sangat menyadari bahwa pendidikan sangat penting bagi masa depan kedua anaknya. Meskipun hidup dengan keadaan ekonomi yang kurang berkecukupan, ia sering berkata kepada anak-anak dan cucu-cucunya, pendidikan itu penting buat masa depan kalian. Makanya sekolah yang benar dan rajin, biar bisa bantu mama. Dengan semangat dan kata-kata motivasi dari sang ibunda tersebut, ketiga anaknya pun belajar dengan giat di sekolah agar mereka bisa mencapai cita-cita dan mimpi mereka, serta bisa membantu sang ibu mencari rezeki. Cobaan demi cobaan dihadapi dan dilalui oleh Jannah dengan lapang dada. Semua masalah baik eksternal maupun internal tersebut ia terima, jalani, dan syukuri, walaupun pada awalnya ia juga sempat protes kepada Tuhan. Alasan itu termasuk wajar karena beliau juga manusia seperti kita yang memiliki batas kesabaran dan emosi. Namun, lama-kelamaan ia sadar bahwa Tuhan masih baik dan masih sayang kepadanya. Kasih sayang Tuhan dibuktikan lewat permasalahan yang dihadapi, pasti ada jalan keluarnya, serta masih banyak orang baik yang mau membantunya. Dalam pernyataannya tersebut, Jannah menekankan bahwa pentingnya bertahan meskipun tidak ada pilihan lain. Ia mengungkapkan bahwa sudah terbiasa menjadi tulang punggung bagi keluarganya dan menikmati menjalani peran tersebut. Meskipun keluarganya siap membantu perekonomian Jannah, akan tetapi dia tetap berusaha agar tidak bergantung kepada orang lain, apalagi sampai menjadi beban bagi keluarganya. Ia menjelaskan bahwa sejak lama ia memiliki kecenderungan untuk bekerja keras dan tidak bisa untuk disuruh diam. Namun selain itu, ia menekankan juga bahwa ia mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya, baik kebutuhan dasar seperti rumah, makanan, pendidikan, hiburan, dan kebutuhan lainnya. Saya Naila. Saya adalah cucu dari Ibu Jannah. Bagi saya itu, Ibu Jannah adalah sosok perempuan yang sangat menginspirasi bagi saya karena beliau adalah perempuan yang tangguh, pantang menyerah, bekerja keras, dan mandiri. Karena beliau tidak hanya menjadi ibu rumah tangga, tetapi sekaligus menjadi bapak kepala rumah tangga, mencari nafkah untuk anak-anaknya sekolah. Beliau itu kesehariannya mengawali pagi dengan mencari nafkah dengan menjadi supir PT-PT perempuan pertama di Kabupaten Barru. Selain itu, di siang hari beliau lanjut lagi ke pasar untuk menjual dan pulang sore melanjutkan lagi kegiatannya sebagai seorang ibu rumah tangga. Setelah pulang bekerja, ibu kembali menjadi sosok ibu rumah tangga dan melakukan pekerjaan yaitu seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, dan mengurusi cucu-cucunya. Hal itu membuat saya kagum karena tidak semua perempuan bisa melakukan seperti itu untuk keluarganya. Dengan kemandirian dalam mencari uang bagi keluarganya serta kesetiaan pada keluarganya yang semakin kuat, Jannah mulai menjadi inspirasi bagi banyak orang, baik untuk para pria maupun wanita, dari lingkungan sekitar tempat tinggalnya, lingkungan pekerjaannya, maupun lingkungan keluarganya. Berkat kerja keras, semangat juang, daya tahan, dan doa-doanya, Jannah bisa mengatasi berbagai macam permasalahan, masih bisa menyekolahkan ketiga anaknya, serta masih bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya, baik kebutuhan yang sehari-hari maupun kebutuhan lainnya. Perjalanan hidup dan perjuangan Jannah bisa dibilang tidak selalu mulus.
Jika ada masalah yang memerlukan peran seorang laki-laki, maka ia lumayan kesulitan untuk menyelesaikannya. Contohnya seperti saat hendak membawa barang campuran ke pasar Kabupaten Baru. Dari rumah ke pasar Baru itu bukan jarak yang dekat. Walaupun ia kuat, namun tetap saja ia membutuhkan tenaga laki-laki untuk membantunya dalam membawa barang campuran dan mengangkat barang-barang yang bisa dibilang berat untuk diangkat seorang perempuan. Seperti saat harus mengangkat karung beras, karung tepung terigu, rak botol kecap, dan barang campuran lainnya. Tentunya anak laki-laki beliaulah yang membantunya saat melakukan pekerjaan sangat berat. Nama saya Kurniawan, umur 32, anak kedua dari ibu. Beliau pekerja keras, tidak mengenal namanya lelah apa, nggak pernah dia mengeluh. Mungkin dia tidak memperlihatkan keluhannya apa yang segala anaknya, karena tidak mau lihat anaknya banyak pikir tentang dia ya kan. Ya sebenarnya saya sudah melarang dia untuk tidak usah kerja begitu, cukup tinggal di rumah saja, banyak-banyak istirahat. Karena umur sudah tua kan, bagaimana gitu. Pas menjual, bantu angkat barangnya, cuci anunya tempat minyaknya gitu, angkat gula, angkat terigu apa segala macam. Gitu. Perjalanan hidup yang inspiratif dari seorang Jannah sebagai ibu rumah tangga serta sebagai ayah atau bisa dibilang tulang punggung keluarga membuktikan pada kita semua bahwa dengan ketekunan, kesabaran, keberanian, dan doa, semua rintangan yang ada di hidup kita bisa diatasi. Jannah tidak hanya berhasil membangun kehidupan yang lebih baik bagi ketiga anaknya, namun ia juga menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang di luar sana dan sekitarnya. Karir kakak saya ini pertamanya dia jadi sopir PT. Dia dulunya menjual, terus kemudian dia seorang perempuan menjadi janda, suaminya sudah tidak ada. Akhirnya dia menjadi sopir PT karena tidak ada yang mencarikan nafkah. Dia punya anak banyak. Jadi terpaksa dia menjadi sopir PT sampai sekarang ini. Dia sama saya ikut menjual karena tidak bisa membawa PT karena dia sudah tua, sudah sakit-sakit juga. Jadi kita khawatirkan kakak saya itu bawa mobil lagi. Jadi aku panggil membantu saya menjual. Sampai sekarang ini kita itu saudaranya semua larang, kita khawatirkan dia bagaimana kalau sopir PT itu banyak risikonya. Jadi kami turut saja sama dia karena dia tidak mau, ya tidak bisa dipaksa juga. Kalau sekarang ini dia kami sudah larang karena dia sudah tua, sering sakit juga. Jadi kami larang dia mengikut sama saya. Saya bilang kamu ikut saja sama saya menjual, nanti saya kasih nafkah kamu sama keluarga kamu. Kalau penghasilan ya namanya kita punya kakak sendiri, biar tidak kerja sama saya bisa kasih juga, saya bisa kasih belanja juga, tidak apa-apa. Karena kakakku dulu nih bagus juga dia.
Kisah inspiratif, pemberdayaan, tantangan, serta kesetaraan gender sepatutnya tidaklah menjadi persaingan antara laki-laki dan perempuan. Namun bagaimana menciptakan sebuah sinergi yang harmoni dalam membangun negeri yang kita cintai ini. Demikianlah Inspirasi Indonesia TVRI.